workshop is right. Menarik ya Kak ya, pembincangan kalau hak asasi manusia itu kayaknya nggak akan pernah beres ya Kak. Karena kasusnya pun terus berulang, terus terjadi kayak gitu ya. Dan akar-akar permasalahannya tuh udah jadi struktural. Struktural sekali itu. Iya. Gitu. Kira-kira kalau misalkan kita sebagai masyarakat sipil ingin mengajukan perubahan, ingin mengajukan sepertinya untuk menghilangkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, bahwasanya pemerintah tidak boleh bersikap demikian, kita harus apa sih Kak? Kalau menurut pandangan Kakak? Kalau saya sih melihatnya begini, perlunya kita sadar akan hak ya. Sadar akan hak itu bukan cuma hanya melihat undang-undang, oh ternyata dari undang-undang ini dilarang dan kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi juga, ya HAM mungkin ada dalam textbooks dalam undang-undang, tapi juga ada dalam prinsip kita sebagai manusia. Betul. Itu yang paling penting sih, kita melihat diri kita manusia, ya kita punya hak. Iya. Hak itu kan secara universal kan banyak ya gitu Iya. Dari mulai hak kita bisa berpendapat, hak kita bisa setara di hadapan hukum, Hak untuk hidup bahkan. hak untuk hidup gitu, itu yang bahkan sebagai non-derogable rights Iya, ya. betul. Misalnya hak yang tidak bisa dikurangi, hilangkan, eliminasi dalam keadaan apapun, bahkan sekalipun negara itu sedang krisis atau perang, itu hak itu. Tapi di negara kita justru diperlakukannya berbeda, gitu, berbanding terbalik gitu. Kebebasan berpendapat dibatasi. Pemberangusan terjadi, gitu. Itu ancaman-ancaman terhadap orang yang berpendapat makin banyak. Gitu. Ini kan membuktikan bahwa ini negara arahnya mau kemana sih, gitu. Dan kita pun kalau ditanya masyarakat sipil harus apa, sebenarnya kita sudah menyuarakan dengan benar. Kita terbuka kanal-kanalnya kan dilakukan secara terbuka, dilakukan secara demokratis, gitu. Dan ya ribut atau berisik karena kritik, selama itu adalah konsekuensinya negara demokratis. Iya ya Kak. Dan negara demokrasi seperti ini. Iya ya Kak. Itu bukan hanya satu arah dari pemerintah ngomongin kebaikannya saja, tapi juga suara itu kan harus dari bawah. Iya. Dari bottom to top ya Kak. Iya. Dan perlu bahwasanya mereka untuk mendengarkan keluh kesah menjadi masyarakat kita. Benar gitu. Itu hal yang biasa. Lumrah lah gitu. Makanya kalau jadi pejabat atau bisa jadi penguasa, ya jangan baper lah gitu. Harus menerima kritikan ya Kak. Menerima kritikan, harus legowo. Dan Iya, kalau misalnya udah legowo, nggak cuma di legowo aja, tapi juga siap kan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya apa yang perlu di masyarakat lakukan, ya udah dilakukan sebenarnya kayak. Iya, udah dilakukan gitu. Kayak misalkan ya warga negara itu kan sebenarnya dengan adanya platform internet, dia kan semakin mencari tahu ya gitu. Kejadian Afan kemarin kenapa gitu. Mereka udah terbuka, dan yang dilakukan oleh warga negara itu ya mereka protes dan marah ketika misalnya ada orang yang dibunuh oleh aparat gitu. Ya mereka turun ke bawah, itu ada hal yang lumrah lah gitu. Hal yang biasa. Siapa sih yang nggak marah gitu melihat nyawa seseorang warga negara yang misalnya hilang gitu karena kekerasan aparat penegak hukum. Itu sampai meninggal dan belum sampai sekarang, maksudnya kayak kasusnya hilang aja begitu ya. Itu kasusnya tidak ada aja, keberlanjutan. gitu. Karena baru tahun lalu ya Kak, belum genap setahun bahkan. Benar, itu kan membuktikan bahwa negara kita aja seperti ini gitu, memperlakukan hak asasi manusia. Bukti apa lagi sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Gitu. Iya sih ya Kak. Mungkin seharusnya masyarakat pun juga harus punya bekal lah atas hak asasinya ya Kak. Benar. Sehingga ketika kita bersuara ini tidak berhenti pada hari ini saja gitu, tapi berlanjut. Padahal ketentuan ini kan sebenarnya dipegang semua oleh simbol negara ya, yaitu presiden kita ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, sebenarnya tanggung jawab HAM itu sifatnya lebih ke institusional untuk dipertanggungjawabkan atau lebih ke personal Kak? Sebenarnya konsepsi negara hukum itu adalah negara yang menempatkan hak asasi manusia dalam kehidupan berwarga negara dan bernegara. Dan konteks hak asasi manusia itu adalah negara yang punya kewajiban, bukan dibalik. Betul. Kan kalau kan misalnya ada buruh aksi menuntut hak atas upah, selalu dibenturkannya bahwa kami juga punya hak dong. Gitu. Kenapa harus aksi? Kenapa harus demo? Gitu. Itu kan seharusnya ke negara yang, kalau misalnya negaranya itu sudah baik dalam mentreatment upah masyarakat, yang layak, betul. Gitu, kepada buruhnya juga, perlindungan terhadap buruhnya juga dilakukan, pemenuhan haknya juga dipenuhi, gitu. Ya nggak akan ada orang yang akan
Kalau logikanya seperti itu ya, Betul, sederhananya betul. ya gitu. Sesimpel itu loh padahal. Iya, Ya. beban HAM itu ada di negara, Betul. bukan di warga. Bukan itu di yang perlu warga. dihitung gitu kan. Biasanya kan kalau dari dulu sampai sekarang kurikulum PPKN itu adalah kewajiban warga negara ya. Gitu. Padahal kan kewajiban warga negara juga sebenarnya sudah sejatinya udah dilakukan. Betul. Gitu. Membayar pajak gitu. Terus juga misalkan memakai atau menikmati fasilitas yang secara publik. Betul. Listrik, air, semuanya kan membayar juga tuh seperti itu. Iya. Kita juga ngebayar PPN kok ya kayak. Iya, membayar PPN yang setiap ininya PH lah. Gitu. Betul. Tapi juga yang punya kewajiban, justru yang punya kewajiban terhadap HAM itu adalah negara itu sendiri. Gitu. Negara yang dipegang oleh presiden sebagai simbol negara ya gitu. harusnya. Sebagai simbol negara. Jadi dari kita kan sebagai negara demokrasi ya. Presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Betul. Nah, seharusnya dia tuh yang menjalankan bahwa ini adalah kita punya kewajiban. Betul. Kewajiban terhadap hak asasi manusia. Iya. Karena dilakuin kok. Iya. Sampai sekarang gitu. Menjadi hal-hal unik sih Kak. Kalau misalkan kita membahas tanpa berhenti terkait hak ini, kita bingung ya. Akar permasalahannya itu memulai dari manapun. Rasanya dari zaman dulu udah diberlakukan. Bahkan sebelum kita era merdeka aja itu udah pelanggaran HAM berat ya kayak sangat berat bahkan gitu. Jadi kalau kita mau bahas terkait si pelanggaran HAM ini tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah selesai sih ya Kak. Selama tadi ya, karena kenapa menjadi problem terstruktur itu berkelit tuh karena ya tadi politik hukumnya sudah buruk, budaya hukumnya juga tidak mendukung terhadap terciptanya perspektif hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah politik will-nya. Betul, politik will. Politik will-nya kita dari dulu sampai sekarang ya pelanggaran HAM masa lalu ya udah cuman hanya omongan aja. Iya, lewat aja ya Kak, kayak lewat, betul. Dan yang pasti ini tuh salah satu bentuk program struktural ya. Iya, program udah nggak ada solusi yang memang benar-benar bisa menghilangkan secara total ya Kak. Dan ternyata tidak hanya berlaku di negara kita, mungkin yang sekarang lagi menduduki Presiden Dewan HAM PBB. Bahkan negara lain pun sebenarnya yang dibilang sangat-sangat demokratis pun sebenarnya tetap ada ya Kak ya. Masih ada. Ya misalnya kan kalau kita kan melihat di US lah gitu misalnya, yang dimana kebebasan itu menjadi salah satu hal yang diunggulkan gitu, dalam kehidupan bernegaranya. Betul. Gitu. Tapi tetap aja kemarin juga ya negara US juga sebagai aktor pelanggar HAM juga bagi korban-korbannya yang orang migran. Gitu. Betul. Terus juga bagi aparatur migrannya kan dengan mudahnya hanya bisa menembakkan senjata gitu, membuat orang itu mati. Betul. Itu kan menjadi ya di negara lain pun itu gitu ya. Ini kan kita berbicaranya nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di mana-mana. Iya. Gitu. Selama relasi kuasa antara negara dan masyarakatnya itu sangat timpang ya. Tetap berlaku ya kayak. Tetap masih ada aja itu pelanggaran HAM. Dan ironiknya sangat disayangkan bahwasanya tidak hanya Indonesia yang menjadi banyak pelaku terkait pelanggaran HAM, tapi melainkan negara-negara lain yang sebenarnya punya power yang besar pun tetap memperlakukan gitu ya. Apalagi negara kita gitu seperti itu. Ya sebenarnya powernya pun tidak terlalu banyak. Yang masih gagap dalam hal berkehidupan berdemokrasi, ditambah juga yaitu membuka lebar untuk pelanggar HAM ke depannya. Betul. Mungkin kalau misalkan kita kilas balik di pertanyaan awal ya Kak, kita sekarang Indonesia telah menduduki posisi bahwasanya sebagai Presiden Dewan HAM PBB gitu. Dengan berbagai macam kasus domestik yang kompleks, yang belum tertuntaskan, dengan berbagai macam faktor yang tadi kita udah bahas ya Kak ya. Banyak sekali pemicu terjadinya pelanggaran HAM, plus itu tuh sudah terjadi di ranah nasional hingga bahkan ke daerah-daerah tertentu gitu. Khususnya kita nih yang sekarang lagi di domisili Bandung gitu. Kalau menurut Kakak, ini pertanyaan terakhir dari aku ya Kak, sebenarnya Indonesia itu layak atau tidak sih Kak menduduki posisi menjadi Presiden Dewan HAM di PBB gitu? Kalau dengan tadi ya pendapatnya bahwa di negara kita perlu merefleksikan atau memperbaiki iklim hak asasi manusia, justru menjadi alasan gak layak gitu. Karena ya pada akhirnya mau ngapain lagi gitu. Betul Kak. Jangan dijadikan ini sebagai hanya selebrasi semata, tapi juga ini kan akan dipandang oleh warga negara internasional, masyarakat dunia gitu sebagai kok bisa gitu negara yang punya kekacauan terkait hak asasi manusia aja bisa menduduki
Presiden Dewan HAM. Gitu. Ini kan yang akan menjadi pandangan secara umum masyarakat internasional gitu ya. Betul. Melihat kita sebagai negara gitu. Jangan sampai ya seharusnya kan dengan adanya misalkan jauh hari sebelum kita dengan tegas ingin menduduki Presiden Dewan HAM PBB itu ya bereskan dulu permasalahan hak asasi manusia di negara kita gitu. Baru setelah itu ya setidaknya naik tahapan lah gitu. Ini mah di negaranya sendiri kita masih belum tuntas, masih krisis gitu ya. Masih bertambah bahkan masih bertambah gitu pelanggaran HAM-nya, malah alih-alih harusnya memperbaiki, ini malah meloncat kepada bidang yang lebih jauh. Betul sekali. Gitu, yang sebenarnya nggak strategis juga gitu. Kalau perspektif negara kita itu adalah ingin menyelesaikan pelanggaran HAM dan menghentikan pelanggaran HAM, saya rasa nggak seperti itu caranya. Iya, justru ini menjadi hal yang harusnya kembali lagi ke daerah domestik ya Kak ya. Betul sekali. Dengan diskusi kita hari ini aku jadi nambah banyak sekali insight ya Kak. Tadi kita juga sudah membahas terkait posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM di PBB dengan berbagai macam kompleks-kompleks permasalahan Indonesia yang sebenarnya itu jadi pertanyaan masyarakat kita, kenapa diberlakukan, dan kita juga mengulas balik sejarah yang pernah terjadi dan tentang pahlawan nasional yang dijadikan kemarin rumor-rumornya ya Kak ya, yang dimana salah satunya juga pelanggaran HAM berat yaitu Soeharto juga. Terus juga kita membicarakan terkait korban-korban yang terlibat pelanggaran HAM itu dari media, dari pers, bahkan kesehatan juga ya Kak ya di era kemarin itu. Ya ada perluasan terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Justru ini sangat disayangkan bahwasanya ketika kita berani menduduki di ranah internasional, justru daerah domestik kita masih banyak yang terbengkalai ya Kak ya. Benar, itu tuh. Mungkin harusnya pemerintah lebih memperhatikan kondisi kita baru bisa muncul harapan dari kita. Iya, itu. Kalau kita sudah percaya dengan kondisi ya bagaimana treatment negara kita untuk warga negaranya, mungkin kita bisa punya rasa optimis. Betul. Gitu. Muncul ya Kak rasa kita gitu. Tapi kalau misalnya dengan warga negaranya juga aja treatmentnya seperti ini. Iya. Ya, dengan adanya kita di Dewan HAM juga mempertanyakan lagi ya Kak ya. Mempertanyakan lagi gitu. Bisa apa gitu ke depan. Betul. Semoga ini juga bisa menjadi dengan posisi yang sekarang harusnya ya Kak ya, bisa melihat di domestik gitu. Supaya jadi improve lah Kak menjadi presiden, tapi kalau misalkan di domestik yang nggak diurusin pun ya buat apa gitu. Iya, itu tuh. Harusnya dipertanyakan lah dengan pemerintah ya Kak. Apalagi teman-teman masyarakat sipil pun udah masif gitu untuk menyuarakan kayak benerin dulu di domestiknya kayak gitu. Itu udah teriak orang yang teriak tuh kan di mana-mana. Di mana-mana betul. Agustus September aja. Itu membuktikan bahwa orang yang teriak terhadap ketidakadilan itu udah ada di mana-mana. Iya. Semoga udah bukan cuma hanya kalangan mahasiswa tapi yang lain juga. Betul. Malah makin memperburuk. Makanya bahkan sampai awal tahun ini ya Kak ya. Iya, sampai awal tahun ini ya. Sidang-sidang kita yang mendampingi masa aksi di Agustus September saja itu masih berjalan hingga sekarang. Iya. Sangat disayangkan sekali ya Kak ya. Semoga dengan keberadaan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM justru menimbulkan harapan ya Kak dengan Indonesia yang mengilas dulu domestik terlebih dahulu. Iya, betul seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak Heri udah mau sharing dengan kita. Semoga dengan diskusi kita kali ini bisa berbagi insight ke teman-teman nanti dan juga bisa menambah wawasan tentunya ya Kak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Heri udah hadir di acara talk show kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa bertemu di Hits Hubungan Internasional Talk Show lainnya. Aku Heka, pamit undur diri, sampai jumpa.